Masih banyak pekerja Indonesia yang kerja di Korea tapi belum lancar untuk ngomong bahasa Korea. Kira-kira kenapa ya? Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Wah, udah lama banget aku nggak bikin konten tentang bahasa Korea karena sekarang aku lagi ada di dorm. Jadi aku udah 6 bulan belajar bahasa Korea dan selama ini aku tuh selalu bingung aku tuh filmingnya tuh di mana dan jadwal aku kayak super padet, terus aku kayak ada aja alasan gitu nggak bikin video bahasa Korea lagi. Nah, karena sekarang aku udah ada motivasi dan udah ada tempat, meskipun tempatnya kelihatan kayak nggak layak, semoga ini tetap bisa membantu teman-teman untuk belajar bahasa Korea. Nah, jadi sesuai dengan topik yang aku bawa hari ini, jadi aku dengar masih banyak pekerja Indonesia yang kerja di Korea itu yang masih kesulitan buat ngomong bahasa Korea. Jadi sebenarnya mereka itu pas pelatihan itu udah belajar bahasa Korea, tapi ternyata belum latihan gitu, belum banyak latihan ngomong bahasa Korea. Jadi pas nyampe di sini sebenarnya paham sih, pas ngelihat tulisan-tulisan itu paham, tapi pas untuk diajak ngobrol gitu ya kayak sehari-hari gitu itu masih susah. Nah, maka dari itu aku bakalan bahas kenapa sih susah untuk ngomong bahasa Korea. Jadi ini nggak cuman tenaga kerja Indonesia yang kerja di Korea aja, tapi aku dan kalian, kenapa sih kita tuh susah untuk ngobrol bahasa Korea. Nah, jadi sebenarnya intinya satu, yaitu minim praktek. Kalian tahu kan kalau misal bahasa Inggris kita itu udah belajar dari kecil dan di sekolah itu udah belajar selama 12 tahun ya nggak sih, dari SD sampai SMA. Terus habis itu kita tuh suka ada kayak lomba-lomba bahasa Inggris atau enggak disuruh gurunya untuk ngomong di depan atau kayak baca bahasa Inggris. Jadi kita itu udah lebih sering lah ngomong bahasa Inggris dan itu ada di mana-mana gitu. Tulisan bahasa Inggris tuh ada di mana-mana. Kita kalau ngobrol sama teman-teman juga suka kayak diseling-selingin gitu. Makanya ngobrol logat bahasa Inggris atau ngobrol bahasa Inggris itu jadi lebih gampang. Sebenarnya selain itu kalian juga bisa ikut kursus-kursus bahasa Korea di mana itu tuh ada speakingnya gitu, latihan speaking. Jadi nggak cuma belajar tata bahasa doang, tapi juga latihan ngomongnya kayak gimana. Nah, tapi sebenarnya nggak semua kursusan itu ada speakingnya gitu ya. Tapi kalau di Hangul Masterclass itu ada yang khusus speaking. Jadi kalian tuh cuma belajar kayak tata bahasa sedikit, terus habis itu sisanya adalah kalian ngobrol gitu ya, bener-bener ngobrol dan memberanikan diri. Sebenarnya kayak di otak kalian tuh udah ada, aku yakin kalian tuh di otak kalian tuh udah ada kalimatnya, tapi untuk ngobrol tuh kayak susah gitu. Kalau kalian ingat salah satu video aku yang aku cerita tentang orang Korea yang aku ketemuin di Sri Lanka, itu adalah pertama kalinya aku ngomong bahasa Korea dan itu aku udah ada nih di otak aku tuh udah ada kalimatnya, tapi buat ngobrol tuh aku kayak mikir sampai 1 menitan apa ya, iya enggak bener apa enggak, sampai aku kayak praktekin lagi gitu. Padahal itu ngomongnya cuma nanya cuaca hari ini tuh enak apa enggak gitu, cuaca hari ini gimana gitu ya, 날씨 어때요 kalau nggak salah, aku tanya kayak gitu. Dan itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu aja tuh susah gitu loh. Sebenarnya keberanian itu yang susah. Nah, keberanian ini tuh bisa diasah dari ya seringnya praktek gitu ya. Salah satunya bisa ikut kursus gitu ya. Karena kursus kan kalian harus ngobrol di depan guru dan teman-teman kalian ya. Itu kan perlu keberanian. Meskipun mungkin kursusnya itu online gitu ya, kayak Hangul Masterclass kan kayak minimal kalian tuh berani ngomong online gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa ikut kursus atau misal punya temen yang kenalannya itu ada orang Korea gitu ya, kalian nggak bisa ngobrol secara offline kayak gitu. Nah, terus ini juga ada fakta yang agak mengejutkan, gak tahu sih menurut aku ya mengejutkan. Jadi aku punya temen yang dia itu kerja di salah satu pelatihan bahasa Korea yang ada di Indonesia. Jadi untuk mempersiapkan pekerja Indonesia untuk kerja di Koreanya. Nah, aku dengar-dengar itu ternyata mereka masih banyak yang belum bisa untuk ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Mungkin secara teori itu ngerti dan ketika ikut EPS topik juga itu bisa dan hasilnya bagus gitu ya, bisa lolos. Cuman untuk ngobrol sehari-hari gitu ya, itu kayak masih susah gitu. Nah, setelah aku dengar juga ada 2 alasan yang aku dengar ya. Jadi yang pertama itu karena gurunya itu nggak ngajarin ngomong gitu ya, nggak ngajarin speaking gitu. Makanya jadi selama ini kayak oh ya belajar teori gitu ngerti, tapi buat ngobrolnya susah. Mungkin ngobrolnya juga kayak hal-hal yang basic yang dipakai di tempat kerja gitu ya, yang dipakai di pabrik-pabrik gitu. Hargesmita, Hakesmita kayak gitu-gitu yang kayak ketika bos ngobrol terus kayak kita oke gitu, akan saya kerjakan gitu, sugoha셨습니다 kayak gitu, hal-hal yang cukup simple. Tapi kalau misal udah selesai kerja terus pengen kayak main sama teman-teman yang lain, pengen apa ya, ilsangsenghwal gitu lah, menjalani kehidupan sehari-hari gitu lah
tapi itu masih kayak kesusahan gitu. Nah, itu alasannya, salah satunya adalah itu karena gak diajarin. Tapi kayak itu bukan salah kita sendiri sih, maksudnya kita gak bisa belajar sendiri dan perlu guru, tapi gurunya gak ngajarin gitu. Nah, tapi ini gak semuanya ya, jadi ini aku dengar sekilas. Terus habis itu yang kedua adalah karena murid-muridnya sendiri itu gak belajar gitu ya, kabur-kaburan pas kelas. Ini juga aku dengar, aku juga kayak kaget gitu ya. Cuman ini balik lagi ke setiap orang. Jadi intinya adalah mungkin mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau misal kita pengen bisa ngobrol tapi diri kita sendiri tuh males, terus nggak mau memberanikan diri, salah itu nggak apa-apa banget. Kayak orang itu bakalan nginget kesalahan kalian itu cuma sehari itu doang gitu, besoknya lupa. Dan ya udah gitu, aku lihat di sini teman-teman aku yang punya keberanian yang lebih tinggi itu bahasa Koreanya jauh lebih bagus daripada yang nggak punya keberanian gitu. Misal nih, aku sama teman aku, kita tuh di level yang sama, tapi aku selalu menggunakan bahasa Korea aku di mana-mana gitu. Misal kayak ke tempat imigrasi, atau ke restoran, atau ke kafe gitu ya. Meskipun di tempat-tempat itu ada tulisannya bahasa Inggris, dan mungkin pegawainya juga bisa ngomong bahasa Inggris, tapi aku berusaha untuk ngomong bahasa Korea sebisanya aku, sesuai dengan level aku. Tapi teman aku ini tuh kayak apa ya, gampangin gitu lah. Jadi kayak kalau aku bisa bahasa Inggris aja gitu. Takut kalau misalnya bahasa Inggrisnya berantakan dan mereka nggak ngerti. Maksudnya menurut aku di sini tuh lebih ke poinnya kita tuh harus berani dan kita harus coba gitu. Karena ngobrol itu nggak bisa gitu loh, kayak langsung jreng besok bisa gitu, nggak bisa. Itu tuh bener-bener harus trial dan error, dan kalian tuh harus berani banget untuk ngobrol gitu ya. Nah, maka dari itu di sini aku bakal ngasih tips gimana caranya lancar atau at least kalian bisa ngomong bakor, memberanikan diri. Nah, ini aku bakal kasih tipsnya. Jadi sebenarnya istilahnya kayak bayi gitu ya. Bayi itu pengen lari, tapi dia itu belum bisa jalan gitu loh. Merangkak aja belum bisa gitu. Nah, makanya kita kalau misal ternyata belum bisa hangul, terus kita itu pengen bisa ngobrol, itu kan masih jauh ya dari yang merangkak terus habis itu jalan terus habis itu baru lari gitu. Nah, ini sama juga dengan bahasa, nggak cuma bahasa Korea tapi bahasa yang lain juga. Jadi nggak bisa nih, kita belum bisa hangul terus tiba-tiba kita tuh mau, Kak aku mau bisa ngomong bahasa Korea, aku mau lancar ngomong bahasa Korea, terus pas disuruh belajar hangul nggak mau. Jangan harap ya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus tetap belajar basic-basicnya. Jadi ya namanya bahasa gitu ya, pertama kalian harus belajar hurufnya nih, kayak Hangul berarti kalian harus belajar Hangul dulu. Nah, setelah itu habis itu kalian coba nih hafalin vocab-vocabnya, habis itu tata bahasanya, baru kalian ngobrol gitu ya. Jadi ngobrol tuh nggak bisa kayak tiba-tiba, emang sih kayak lama banget kesannya kayak aku harus belajar sebanyak ini untuk bisa ngobrol gitu, tapi ya emang itu prosesnya. Tapi selain itu kalian juga bisa nih, misal kalian dari tahap vocab masih bisa vocab doang, nggak apa-apa, itu kalian ucapin aja kayak sagwa, rija, kayak ngobrol sendiri aja gitu sama apa namanya diri sendiri gitu. Ini lagi ada di ruangan ini gitu ya, ada apa aja, moon, hyok gitu ya. Sesimpel itu dulu aja gitu. Nanti kalau misal kalian udah nemu satu kalimat yang lebih, yang satu kalimat gitu lah yang pendek gitu, 저는 어키입니다 misal kayak gitu, itu kalian bisa coba. Oh ya, jadi prakteknya itu bisa sama siapa aja sih? Ini aku kasih 3 pilihan. Jadi yang pertama itu sebenarnya agak sulit, yaitu kalian harus praktek sama orang Korea atau at least temen kalian yang bisa bahasa Korea. Emang ini susah, makanya aku taruh nomor 1, karena nanti habis itu aku bakal kasih tips yang lebih gampang lagi. Ini dari sisi aku itu juga susah karena pas aku masih di Indonesia, aku nggak tahu juga aku harus ngomong bahasa Korea sama siapa. Terus ketika aku punya kesempatan untuk ketemu orang Korea, itu baru aku praktek. Tapi itu pun juga cuma 1 kalimat doang. Tapi nggak apa-apa. Misal kalian ini di Indonesia kan udah mulai datang gitu nggak sih orang-orang Korea gitu ya, yang suka liburan atau gimana. Mungkin kalian kayak randomly nanya apa gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mengganggu privasi mereka ya. Terus jangan lupa untuk sopan, jangan tiba-tiba manggil Oni, Oppa gitu, jangan ya. Teng. Terus yang kedua ini cukup gampang, yaitu belajar dari drakor. Jangan belajar dari musik ya, karena musik itu bukan percakapan gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kalian ucapin sama orang-orang gitu. Karena biasanya kalau di lagu itu mereka emang bikin kalimatnya itu kayak puitis gitu ya, kayak puisi, pantun kayak gitu. Jadi itu kalian nggak bisa belajar dari lagu, tapi kalian bisa belajar dari drama. Karena drama meskipun kalimatnya itu agak kaku, tapi sebenarnya itu
70% mungkin kalau misal dramanya dari drama sehari-hari itu bisa kalian praktekin, dan itu yang mereka omongin di sini tuh kayak gitu juga gitu. Nah kalau misal ini biasanya yang sering aku lakuin, jadi pas aku nonton drama, terus habis itu aku denger dia tuh ngomong apa, terus habis itu aku catet, terus aku coba deh kayak ngobrol ngikutin nada dan intonasi yang mereka omongin di drama itu. Jadi itu cara yang paling gampang. At least kalian itu udah ter-record gitu ya. Oh kalimat kayak gini, cara ngomongnya kayak gini, dan udah dipraktekin dan bisa. Jadi ketika ada orang Korea yang ngomong kayak gitu, kalian bisa ngerti gitu minimal. Meskipun belum bisa ngomong ya, karena ngomong itu emang susah. Kayak aku tuh di tahap, aku tuh ngerti semua orang itu ngomong apa. Tapi untuk ngobrol itu kayak nggak bisa sama persis gitu ya. Jadi intinya kayak gitu. Nah buat teman-teman yang bingung untuk belajar dari drakor itu gimana, karena kan kalimat di drakor itu nggak segampang itu ya, nggak gampangnya cuman ya, do cinca, 짜증나, nggak cuman kayak gitu-gitu doang kan. Di kalimatnya kan kadang ada yang panjang banget. Nah kalian bisa klik playlist yang ada di sini. Di sini apa di sini ya? Aku kok udah lupa. Di sini atau nggak di sini aku lupa. Nah kalian bisa klik di situ. Aku punya playlist, aku bahas-bahas tentang drama-drama Korea gitu ya. Kalau misal kalian drama favorit kalian tuh belum ada di playlist itu, kalian bisa tulis di kolom komentar biar aku bikin lagi. Nah jadi di playlist itu aku kayak milih satu drama, terus habis itu aku ambil klip-klip random gitu ya, terus habis itu aku breakdown nih kalimatnya deh. Dan penting banget ini, kayak skill breakdown tuh penting banget. Kalau misal kalian itu udah bisa nge-breakdown suatu kalimat, nanti kalian tuh bisa ngeubah kalimat itu jadi kalimat yang lain, dan dari di situ itu skill ngomong kalian tuh juga ada di situ gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu dari variety show. Dan ini menurut aku cocoknya buat kalian yang udah di level intermediate. Kenapa? Karena di reality show tuh mereka ngomongnya udah cepet banget. Ya namanya juga kayak ngobrol sehari-hari gitu ya kan. Mereka kan mungkin a little bit scripted, tapi nggak yang full scripted kayak drama gitu. Nah drama kenapa dia itu ngomongnya kadang pelan gitu ya, karena mereka kan harus kayak menyampaikan emosi, sakit hati, senang, misal kayak gitu, bener-bener makanya mereka ngomongnya pelan gitu, masih lebih pelan lah daripada yang aslinya. Nah aslinya orang-orang dari Korea yang ada di sini itu mereka ngobrolnya tuh cepet reality show gitu ya. Jadi reality show aku saranin buat teman-teman yang udah di level intermediate untuk belajar, atau buat teman-teman yang masih di level cukup di level beginner itu juga bisa nonton variety show. Kalian tahu nggak sih kalau di variety show tuh suka ada yang kayak muncul-muncul kayak gitu. Nah kalian bisa belajar baca ya, belajar baca yang muncul-muncul itu. Atau kalian juga bisa kayak ngebiasain denger orang Korea meskipun nggak tahu mereka ngomong apa, tapi untuk ngebiasain denger itu bakalan nanti ngebantu juga gitu. Oh ya, buat kalian yang ingin praktek ngomong bahasa Korea, kalian bisa cus ke TikTok aku, Oki Ayu Permata. Di situ aku sering banget bikin video duet yang bisa kalian duetin gitu, percakapan bahasa Korea. Ada yang gampang kayak buat beginner, ada juga yang buat intermediate gitu ya. Tinggal kalian pilih-pilih, dan itu tenang aja, nggak cuman ada Hangul tapi ada romanisasinya. Jadi buat kalian yang masih baca Hangulnya masih kesusahan, kalian bisa nyicil lah untuk belajar ngomong bakor dari situ. Oke, ditunggu ya video-video duetnya. Nanti bakalan aku cek dan aku bakalan like. Oke, sekian video kali ini. Semoga ini membantu kalian. Intinya sebenarnya satu, kalian harus berani. Dua sih, sama sering latihan. Jadi ya, berani dan sering latihan. Oke? Alright guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong!